Long Life Learner. Dr. Ursula berkomitmen memberikan informasi kesehatan. Teman-teman, everybody, jangan lupa subscribe dulu ya. Dan tekan tombol loncengnya. Pada kesempatan kali ini, saya mau membahas tentang pemenuhan hak anak di masa pandemi COVID-19. Kita cari tahu yuk, apa saja sih permasalahan pemenuhan hak anak di masa pandemi COVID-19 dan bagaimana cara memenuhi hak anak di masa pandemi COVID-19. Padahal sekarang sekolah tutup, kemudian akses perawatan kesehatan untuk anak banyak yang tertunda karena orang tua takut ke rumah sakit, anak juga tidak bisa bermain bersama teman sebayanya, dan ditambah ekonomi keluarga di mana banyak orang tua yang terkena PHK atau pemberhentian hubungan kerja dari perusahaan atau pabrik. Sementara menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Nah, perlindungan anak itu adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar anak itu dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Nah, di sini undang-undang ini menegaskan bahwa status hukum dari anak dalam kandungan itu juga sudah sebagai seorang subjek hukum. Nah, subjek hukum itu adalah segala sesuatu yang mendapatkan hak dan kewajiban dari hukum. Jadi apabila anak dalam kandungan adalah seorang subjek hukum, maka anak itu mendapatkan hak dan berarti ibunya memiliki kewajiban atau orang di sekitarnya memiliki kewajiban terhadap anak yang dalam kandungan tersebut. Nah, untuk akses kesehatan anak di masa pandemi juga banyak sekali saya menemukan orang tua yang terlambat membawa anaknya ke rumah sakit karena alasannya takut tertular COVID-19. Sementara dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia itu memang menunda pelayanan posyandu apabila suatu daerah itu adalah zona merah atau wilayah transmisi lokal. Tapi posyandu harus tetap berjalan nih kalau memang suatu daerah itu bukan zona merah atau bukan wilayah transmisi lokal. Namun pelaksanaannya tetap memperhatikan protokol kesehatan dan dilakukan di luar gedung. Nah, etika kedokteran itu ada 4 aspek, di mana ada otonomi, di mana anak itu harus bisa menentukan apa yang dia inginkan sendiri. Beneficent itu adalah kebaikan, di mana apa yang kita lakukan itu harus untuk kebaikan anak. Kemudian non-malefacient atau tidak merugikan, apa yang dilakukan oleh kita itu tidak merugikan anak. Dan justice atau keadilan, di mana anak itu tidak bisa didiskriminasi. Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, ini adalah serangkaian poin di mana anak mendapatkan hak-hak berikut ini dan wajib dipenuhi oleh setidaknya kita sebagai orang dewasa. Dan ini fakta yang mencengangkan sekali. Saya mendapatkan data ini dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bahwa di masa pandemi COVID-19 terdapat peningkatan kekerasan di dalam rumah tangga sebesar 30%, di mana korbannya itu adalah perempuan dan anak. Padahal nih, dampak terhadap anak yang mendapatkan kekerasan itu sangat banyak dan berpengaruh terhadap psikis maupun mental maupun emosionalnya dan fisiknya. Sebelum pandemi pun masalah pada anak itu sudah sangat banyak, seperti kasus gizi buruk, stunting, eksploitasi anak, putus sekolah, kekerasan pada anak, keterlambatan akses kesehatan. Ketika anak dihadapkan dengan hukum, anak itu bisa menjadi seorang korban, saksi, bahkan pelaku tindak pidana. Nah, proses peradilan itu memerlukan pendekatan psikologis kalau untuk anak, di mana perlu adanya komunikasi dari hati ke hati. Apabila lembaga permasyarakatan antara anak dan dewasa itu dicampur, sebagaimana sebetulnya sekarang itu banyak yang terjadi seperti itu, justru anak akhirnya mengadaptasi kejadian-kejadian buruk atau kekerasan yang ada di lembaga permasyarakatan tersebut. 4 dari 100 anak itu mengalami kekerasan fisik, psikis, ekonomi, emosional dari orang terdekatnya seperti orang tua atau paman tantenya. Dan ini yang miris ya, 33% pekerja seks adalah anak, kurang lebih 45.000 orang itu yang tercatat. Nah, sekarang sekolah daring, learn from home, anak yang di perbatasan di mana sarana prasarananya terbatas, itu bagaimana? Pendampingan orang tua di saat pandemi seperti ini ketika bersekolah daring itu juga menjadi problematika tersendiri. Orang tua mungkin menjadi lebih sering marah-marah kepada anak karena mengajari anak, "Ih, kok nggak ngerti-ngerti sih?" Akhirnya menggunakan emosi dan kekerasan. Berbagai upaya dapat kita lakukan dan ini harus bersama-sama. Yang pertama, kita harus memahami apa saja sih hak anak itu. Kemudian yang kedua, kita harus meningkatkan kepedulian terhadap pemenuhan hak anak.
Yang ketiga, kita harus mengedukasi secara proaktif, di mana melibatkan media massa terkait pemenuhan hak anak dan perlindungan anak. Nah, di Undang-Undang Perlindungan Anak itu sebetulnya sudah banyak sanksi yang sebetulnya sangat tegas. Tapi karena ada juga KUHP yang mengaturnya dan hukuman yang lebih ringan, seringkali para pelaku kekerasan anak, eksploitasi anak itu hukumannya ringan karena hakim menggunakan KUHP. Upaya selanjutnya, pemerintah tentunya harus bisa membantu menanggulangi kemiskinan dan kemerosotan ekonomi di masa pandemi COVID-19, di mana ternyata permasalahan utama itu ternyata masalah ekonomi. Anak-anak adalah aset sebagai generasi penerus bangsa, maka yuk kita bantu untuk memenuhi hak anak, terutama di masa pandemi COVID-19. Terima kasih.